Selamat pagi dan shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Segala anugerahnya dan berkatnya senantiasa memberkati kita, menolong kita sehingga kita pada pagi ini kita akan bersama-sama membuka dan merenungkan firman Tuhan sebagai renungan harian Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telok Baru, edisi Sabtu 20 Juni 2020 dengan pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan berterima kasih atas segala anugerah dan pertolongan yang Tuhan telah nyatakan dalam sepanjang malam ini. Sehingga pada pagi indah ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan penuh keberkatan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Suatu berkat yang Tuhan telah nyatakan yang kami akan pergunakan dalam kehidupan untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan ini. Jauh sebelumnya kami akan mengangkat dan melaksanakan tugas pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan melandasi dan mengawali dengan membaca firman. Kau akan menguasai kami dan menolong kami, sehingga firman-Mu kami baca dan kami dengarkan seturut dengan kehendak. Di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia dengan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan
kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan dalam pembacaan firman Tuhan ini kita diberikan satu tema yang kita akan renungkan, yaitu Dia ada dan memampukan. Manassa ma diorensia umpopakulleki. Saudara-saudara, tugas saksi dalam sebuah pengadilan atau persidangan adalah mengatakan setiap hal yang dilihat dan diketahui tentang sebuah perkara yang ada. Namun terkadang kita menyaksikan adanya saksi palsu yang tidak mengatakan sesuatu dengan yang sesungguhnya. Selain itu, ada pula saksi yang kemudian karena tekanan atau takut sehingga tidak mampu mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa bersaksi bagi Kristus adalah pengadilan bagi setiap orang yang menjadi pengikutnya. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi setiap orang yang mengikutinya. Dan ia mengingatkan agar jangan sampai mereka seperti orang Farisi yang munafik. Mereka mencoba menutupi iman dan identitasnya dengan kebohongan karena takut menderita di bawah kekuasaan pemerintah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus mengingatkan bahwa murid-muridnya tidak boleh takut bersaksi karena mereka tidaklah sendiri. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Tidak seekor pun dari burung pipit itu ia lupakan, apalagi kita yang adalah murid-muridnya dan sahabatnya. Allah adalah untuk memelihara mereka dan Roh Kudus akan memberi pertolongan agar dengan hikmat mereka akan menyatakan kesaksian tentang Kristus. Kita adalah murid Yesus. Di lingkungan kita pun ada banyak tantangan yang terkadang membuat kita merasa berat dan tidak nyaman untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saudara-saudara, jangan terlena dan terjerat pada semua kemunafikan atau kebohongan. Ingat, kita adalah sahabat Yesus. Mari semangat menyaksikan kebaikan dan kuasa Tuhan, karena Allah beserta dengan kita dan Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Mari kita kembali mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi yang indah ini. Firman-Mu yang telah kami baca itu Tuhan, Engkau akan sempurnakan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa menjadikan sebagai bekal hidup kami semasa kami hidup dan semasa kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini adalah merupakan saksi-saksi Kristus yang akan senantiasa hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan dan memberitakan kebenaran di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu yang telah kami baca pada pagi yang indah ini Tuhan, itulah yang menjadi landasan kehidupan kami dalam menjalani hari yang Tuhan karuniakan ini, dalam menjalani hari-hari sepekan yang lalu dan mengakhiri pekan ini.
Tuhan senantiasa memberkati semua jemaat-Mu, semua keluarga-keluarga yang senantiasa melaksanakan tugas dan kehidupan dimanapun berada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan mampukan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Sempurnakan dalam kehidupan kami firman yang telah datang kepada kami, dan itulah yang menjadi berkat bagi kami. Itulah yang menjadi sulu dan pedoman di hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Ampuni kami Tuhan, sambut kami yang datang berdua dan mengucap syukur kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat untuk melaksanakan tugas dengan tetap senantiasa memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.